Shalom sahabatku, jumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita selalu belajar bagaimana kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini jika kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Layakan kami, berikan hikmat-Mu untuk kami boleh melihat dan percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang punya kelemahan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema pada hari ini yaitu pemberian yang menyenangkan hati Tuhan, yang terambil di dalam pasal Kejadian 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Renungan pada hari ini saya awali dengan sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar pemberian yang kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Diawali dari kehidupan manusia pertama, yaitu anak dari Adam dan Hawa yang bernama Kain dan Habil. Diceritakan bahwa Kain dan Habil membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Sebagai seorang petani, Kain mempersembahkan hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan kambing dombanya karena ia adalah seorang pengembala kambing domba. Bukankah hal ini wajar kalau mereka mempersembahkan korban sesuai dengan apa yang mereka miliki? Bukankah kita juga melakukan hal yang sama, yaitu memberi kepada Tuhan dari apa yang kita miliki? Contohnya, seorang yang pintar menyanyi akan menggunakan suaranya untuk mempermuliakan Tuhan, dan yang pintar berbicara akan menggunakan kepintarannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, jika demikian, mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Kebenaran rohani seperti apa yang dapat kita pelajari untuk mengetahui nilai sebuah persembahan, korban yang menyenangkan hatinya Tuhan? Memang tidak dijelaskan secara gamblang atau jelas tentang ditolaknya persembahan Kain. Namun dari pernyataan yang menjelaskan diterimanya persembahan Habel, kita bisa melihat dua poin penting, yaitu yang pertama, Habel tidak hanya memilih hewan yang terbaik, melainkan yang sulung dari kambing dombanya. Yang kedua, Habel memilih bagian yang terbaik, yaitu hanya lemaknya saja. Kita tahu jika lemak berpadu dengan api, maka akan menyalakan api yang lebih besar dan menghasilkan aroma yang harum. Jadi, Tuhan tidak melihat kepada apa yang terletak di atas mezbah bakaran, tetapi kemurnian, motivasi yang melandasinya.
Tuhan Yesus pernah menjelaskan bahwa pemberian janda miskin yang hanya 2 peser duit ternyata jauh melebihi pemberian dari orang-orang kaya pada waktu itu. Mereka mungkin dapat mengelabui orang-orang dengan penampilan luar dari pengorbanan mereka, namun tidak dengan Tuhan. Mereka tidak dapat mengelabui Tuhan karena apapun motivasi pemberian mereka pada waktu itu, Tuhan sangat tahu. Demikian dengan pemberian kita kepada Tuhan, pasti juga tahu. Bagaimana dengan pemberian kita? Apakah pemberian kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Karena pemberian yang menyenangkan hatinya Tuhan adalah pemberian yang disertai dengan motivasi yang benar, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Mudah-mudahan sharing pada hari ini kita boleh melihat arti dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan saya selalu berdoa semoga sahabatku dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati.